Hai, halo semuanya. Saya Raka dari Neoborn. Kali ini saya akan bikin tutorial wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan secara online yang disingkat WLKP Online. Nah, sistem WLKP Online ini di-provide oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar wajib lapor dapat dengan mudah diakses dan diselesaikan oleh setiap perusahaan, baik perusahaan besar, kecil, perusahaan pusat, dan juga perusahaan cabangnya. Pelaporan ini sifatnya adalah self-assessment, yang artinya pimpinan atau pengurus perusahaan yang akan membuat akun di sistem, mengisi kelengkapan data, sampai membuat laporannya secara mandiri. Oke, kita lanjut sekarang. Kita ketik wajib lapor di Google Search-nya. Terus kita klik yang paling atas ini. Atau juga kita bisa langsung ketik di peramban kita wajib lapor .kemnaker.go.id. Nah, sebelum masuk ke wajib lapor, kawan-kawan bisa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar bisa mendapatkan update terbaru dari channel saya. Nah, di sistem ini kita bisa download buku panduannya dengan klik di sini. Namun, saya sarankan untuk mengunduh versi terbarunya panduan PDF dari QR code yang saya tampilkan ini, atau bisa cek link download di deskripsi bawah. Proses untuk mendapatkan wajib lapor ini dimulai dari pertama mendapatkan akun pengelola, lalu mengaktifkan akun pengelola tersebut, lalu pendaftaran akun perusahaan, lalu pengisian data perusahaan, terakhir membuat atau mencetak WLKP online-nya. Sekarang kita klik pendaftaran perusahaan, klik daftar sekarang yang paling di bawah ini. Nah, biodata yang diisi di kolom ini baiknya adalah data dari pengelola WLKP yang memang job desk-nya adalah pengelola wajib lapor atau yang didelegasikan oleh pimpinan untuk mengelola WLKP. Nomor KTP yang diisi adalah nomor KTP elektronik ya. Lalu kita mengisi data nama orang tua pemilik nomor KTP itu sebagai fitur tambahan untuk menjaga agar nomor KTP-nya tidak disalahgunakan. Pengisian alamat email sebaiknya adalah yang dimiliki oleh pengelola agar bisa diakses langsung, seperti email Gmail atau Yahoo, yang tidak dibatasi akses keluar masuknya oleh tim IT perusahaan. Lalu kita mengisi nomor HP yang akan dikirim kode OTP aktivasi akun, serta kita terakhir mengisi password akun tersebut. Lalu klik daftar. Bila berhasil, maka sistem akan mengarahkan antarmuka ke pengaktifan akun. Setelah klik daftar sekarang, muncul tampilan aktivasi akun untuk diisikan 6 digit OTP aktivasi yang telah dikirimkan oleh Kemnaker ke nomor HP yang sudah terdaftar. Layanan kirim ulang atau ubah nomor HP bisa kita gunakan bila belum mendapatkan kode OTP aktivasi akun. Bila berhasil, maka sistem akan mengarahkan antarmuka ke pendaftaran perusahaan.
Harap diingat, proses pendaftaran akun perusahaan ini tidak dapat disimpan di sistem bila tidak selesai. Yang berarti bila gagal, maka harus menginput dari awal. Untuk itu, saya sarankan kita mencatat dulu data yang diperlukan dalam Word atau Notepad sebelum pengisian di sistem. Kawan-kawan bisa cek di deskripsi contoh catatan Notepad yang saya maksud ya. Pada proses ini, beberapa highlight yang perlu saya sampaikan adalah pemilihan pendaftaran kantor pusat atau kantor cabang ini perlu kehati-hatian karena pilihan ini nanti tidak akan bisa diubah. Kolom nama perusahaan yang diisi di sini adalah nama perusahaan yang terdaftar di dokumen legal, bukan nama dagang, nama toko, nama merek, nama hotel, atau nama-nama lainnya. KBLI di sini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang bisa kita lihat dari dokumen NIB atau nomor induk berusaha atau TDP perusahaan. Contoh KBLI yang ada di NIB seperti ini dan contoh KBLI yang terdapat di TDP seperti ini. Kolom KBLI sesuai nomor perizinan bisa diisi dengan mengetik kode KBLI langsung atau dengan mencarinya menggunakan kata kunci. Pengisian di sini juga bisa lebih dari satu kode KBLI. Untuk KBLI nomor TDP, kita memilih dari pilihan yang sudah tersedia. Lalu kita mengisi data kantor pusat lainnya seperti kode pos, alamat, telepon, email, dan jika ada, kita isi dengan website perusahaan di sini. Lalu klik selanjutnya. Lalu kita dibawa ke pengisian legalitas perusahaan. Kolom perizinan bisa diisi dengan nomor NIB yang berlaku atau nomor perizinan lainnya. Di kolom TDP ini, kita bisa mengisi dengan TDP perusahaan. Namun bila sudah ada NIB, maka kita mengetikkan lagi NIB pada kolom ini. Kemudian kita mengisi nomor akta dan nomor NPWP perusahaan. Nah, untuk nama pemilik, kita bisa menginput lebih dari satu nama bila memang terdapat lebih dari satu pemilik. Lalu kita isikan alamat pemilik ini dengan salah satu alamat dari pemilik. Sedang nama pengurus kita isikan dengan nama CEO atau Direktur Kantor Pusat, dan alamatnya kita isikan sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Kemudian kita klik selanjutnya. Di status perusahaan ini terdapat status kepemilikan yang bisa dipilih mulai dari swasta, persero, perum, perusahaan daerah, yayasan, koperasi, perseorangan, hingga patungan. Kemudian status permodalan kita bisa pilih PMDN, swasta nasional, PMA, dan joint venture.
Kemudian di bawah sini kita pilih negara asal perusahaan. Lalu kita pilih lanjutkan. Bila yang didaftarkan adalah kantor cabang, maka langkah-langkahnya sama dengan pendaftaran kantor pusat. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah kolom nomor perizinan pusat dan nomor TDP pusat harus sama dengan apa yang diisi oleh kantor pusatnya. Bila terjadi perbedaan, maka sistem tidak akan mengenali pendaftaran ini sebagai pendaftaran kantor cabang dan proses pendaftarannya tidak akan berhasil. Juga pada kolom alamat, kontak, dan pengurus diisi sesuai dengan alamat, kontak, dan nama pengurus dari kantor cabang tersebut. Langkah pendaftaran berhasil bila sistem membawa kita ke tampilan profil perusahaan yang menampilkan QR Code dari kode pendaftaran. Perlu diperhatikan di sini bahwa sampai pada tahap ini kita baru berhasil mendaftarkan perusahaan ke dalam sistem Kemnaker, yang dibuktikan dengan perusahaan telah memiliki kode pendaftaran dan QR code-nya, yang berarti belum pada tahap telah selesai melaporkan perusahaannya ke sistem WLKP. Untuk menyelesaikan pelaporan WLKP, kita perlu melengkapi data-data mulai dari profil perusahaan, keadaan tenaga kerja, pelatihan, hubungan industri, hingga keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan hasil akhirnya adalah laporan berbentuk PDF yang halaman depannya seperti ini. Oke, kita mulai melengkapi data yang diperlukan mulai dari profil perusahaan. Sebagian besar data profil perusahaan di sini diambil dari data pendaftaran akun tadi. Dan yang perlu kita lengkapi adalah kita mengunggah gambar logo perusahaan dan gambar latarnya di sini. Lalu kita mengisi informasi tambahan berupa deskripsi singkat perusahaan di sini dan pemilihan lokasi kantor atau perusahaan di Google Map di sini. Kita tinggal klik di map untuk memunculkan pin merah sebagai tanda lokasi kantornya di titik itu. Lalu klik simpan. Lalu kita ke keadaan tenaga kerja. Klik tenaga kerja. Di sini kita menginput dan mengunggah data tiap tenaga kerja. Kita bisa memilih tambah tenaga kerja untuk menginput data tenaga kerja satu persatu. Mulai dari data NIK KTP sampai alamat, lalu klik simpan. Juga untuk penginputan TKA, kita bisa input di sini dengan menginput data nomor IMTA atau yang terupdate, nomor notifikasi, dan data-data lainnya. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk data khusus non-TKA atau data karyawan dalam negeri, kita bisa menggunakan fitur impor data dari Excel yang membantu kita untuk mengunggah data sampai dengan 1000 karyawan per file Excel. Kita download template tenaga kerjanya di sini. Lalu kita buka file Excel hasil download tadi. Klik Enable Editing untuk bisa mengedit file ini. File Excel ini hanya bisa menampung maksimal 1000 data karyawan.
Maka bila lebih dari 1000, disiapkan lebih dari 1 file Excel. Per karyawan, data yang diisikan adalah nomor NIK berdasarkan KTP, nama lengkap, jenis kelamin yang tinggal kita pilih, lalu tanggal lahir dengan format DD, MM, YYY. Format selain format ini bisa akan membuat upload data gagal. Lalu kode jabatan di sini kita mengacu pada master jabatan yang ada pada sheet di sampingnya. Namun saya sarankan untuk mengunduh data master jabatan berbentuk PDF dari deskripsi di video ini. Karena sudah ada deskripsi singkat golongan jabatan mulai dari manajer hingga golongan pekerja kasar. Kita tinggal mengisi kode jabatan dan otomatis nama jabatan akan terisi. Lalu di pendidikan, kita bisa memilih dari pendidikan SD sampai S3. Pada status, yang dimaksud status di sini adalah status perjanjian kerja. Kita pilih antara PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Lalu kita mengisi alamat dan pilihan disabilitas di kolom terakhir. Lalu kita simpan dan data file telah siap untuk diimpor dengan mengklik import dari Excel di sistem, pilih file, lalu kita upload. Penginputan berhasil bila telah terinput data karyawan seperti ini. Lalu kita ke data lowongan kerja yang secara garis besar adalah menginput data lowongan kerja bila perusahaan memiliki lowongan pekerjaan yang akan dimasukkan pada layanan Karir Hub dari sistem Kemnaker. Lalu kita ke pelatihan yang terdiri dari training center dan pemagangan. Bila tidak punya, maka kita tetap memilih tidak. Bila memiliki training center, maka kita mengisi kolom-kolom yang telah tersedia dan klik simpan. Begitu juga dengan pemagangan. Kita mengisi kolom yang tersedia dan memilih kejuruan serta posisi jabatan kerja yang dijadikan program pemagangan. Lalu kita ke hubungan industri dan memilih jaminan sosial. Di sini kita mengisi NPP BPJS Ketenagakerjaan yang tertera di sertifikat BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kita klik simpan, maka secara otomatis sistem akan mengisi nama perusahaan terdaftar di BPJS dan jumlah tenaga kerja yang ikut program JKK, JHT, JKN, dan JP. Adapun program jaminan kesehatan, kita input manual jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Lalu kita pilih persyaratan kerja. Kita melengkapi seluruh data mulai dari ada atau tidaknya peraturan perusahaan PP sampai perjanjian kerja bersama atau PKB. Lalu jumlah fasilitas untuk karyawan kita isi hingga memilih waktu kerja dan waktu istirahat yang ada di perusahaan dan kita klik simpan. Kemudian kita memilih kelembagaan hubungan industrial untuk mengisi data mengenai LKS Bipartit Serikat Pekerja. Jika telah selesai, maka kita klik simpan. Lalu kita ke pengupahan untuk memilih upah minimum apa yang diberlakukan di perusahaan. Apakah UMP, UMK, atau upah minimum sektoral. Lalu kita memilih apakah perusahaan melaksanakan penangguhan upah minimum. Kemudian kita memilih ya untuk menerapkan struktur dan skala upah dan menginput upah terendah
dan upah tertinggi yang ada di perusahaan, dan kita klik simpan. Kemudian kita klik perselisihan untuk menginput data perselisihan. Selanjutnya kita ke keselamatan dan kesehatan kerja untuk menginput data K3 perusahaan, mulai dari data P2 K3, data personil K3, data fasilitas K3 di perusahaan, keberadaan alat atau objek K3. Pada data personil K3, fasilitas K3, dan alat K3, kita menginput angka 0 bila memang tidak terdapat data tersebut di perusahaan. Lalu kita ke limbah produksi, lalu mengisi keberadaan bahan, lalu ke kasus kecelakaan kerja. Dan kita klik simpan. Bila semua telah terisi, kita ke perusahaan, klik pelaporan, klik buat laporan, lalu muncul pop-up window untuk buat laporan. Klik ini bila kita telah yakin seluruh informasi yang kita isi bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan kita klik buat laporan. Dengan ini maka laporan WLKP yang resmi telah selesai dibuat. Di sini terlihat nomor pelaporan, tanggal pelaporan, masa berlaku laporan 12 bulan ke depan, dan fitur cetak PDF di laporan WLKP ini. Dengan bentuk laporan PDF seperti ini. Demikian panduan lengkap pembuatan WLKP online. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.